Holy Spirit come. Holy Spirit come. Come, Holy Spirit. Nes antunas antumas emanis antunas. Nes anturitis antumas in us itus antumatis. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Sipatos andatus animana. Usama narasama. Maramutis animais inahina unifu. Enas mandinas manarinis andukamas. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Firman-Mu berkuasa. Dan kami percaya Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami dalam seminar di pagi hari ini. Dan kami bicara, Engkau bicara kepada kami. Bukakan rahasia-rahasia-Mu kepada kami. Dan biarlah Engkau memperlengkapi kami, educated the next generation. Engkau sedang mendidik sebuah generasi baru untuk sebuah panggilan yang baru. Dan kami ada di tempat ini untuk equip the saint. Orang-orang kudus yang diperlengkapi untuk pekerjaan kudus. Dan kami ada untuk menyenangkan hati-Mu. Bicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut hari ini. Berapa banyak yang siap untuk menerima perkara-perkara hebat? Pagi sampai siang ini kita akan banyak untuk praktek, saudara. Dan saya akan bimbing Bapak Ibu, akan guidance Bapak Ibu. Kita akan banyak berinteraksi. Ya, Bapak Ibu bisa tanya, nanti saya akan kasih kesempatan. Tapi saya dasari ini dengan beberapa ayat dulu. Jadi pagi hari ini kita akan mempraktekkan karunia bernubuat. Kan kemarin kita sudah, saya janji kepada saudara bahwa dari 9 karunia utama,
Saya mau bold salah satunya, yaitu karunia bernubuat. Oke? Hari ini mempraktekkan karunia bernubuat. Kita baca Roma 12 ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi tingkatan orang bernubuat itu juga ada dalam tingkatan iman orang itu. Amin. Haleluya. Semakin tingkatan imannya lebih tinggi, maka saudara akan lihat presisi dari sebuah nubuatan itu akan sangat-sangat lebih tepat, dan itu akan lebih menyatakan hasilnya itu lebih, bahasa kerennya tuh afdol gitu. Akurat. Ya, akurat. Ya. 1 Korintus 14 ayat yang ketiga, beberapa ayat dulu saya tunjukkan. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. 1 Korintus 14 ayat 3. Ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Ya. Nanti kalau kita lihat ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5, ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ayat yang ke-5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau Anda berkata-kata dengan bahasa roh dan ada yang menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, ini 3 ayat ini mendasari kita pagi hari ini. Kenapa kita harus perlu mempraktekkan bernubuat? Sekali lagi saya ulangi kepada saudara, bahwa orang bernubuat belum tentu dia nabi. Tapi nabi pasti bernubuat. Berarti begini, bahwa bernubuat, karunia bernubuat, itu bisa dilatih, itu bisa dipraktekkan, itu bisa saudara dan saya kejar. Sedangkan jawatan itu adalah karunia Yesus Kristus yang tidak diberikan kepada semua orang, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Amin. Dan mereka disebut sebagai fondasi untuk membangun jemaat Tuhan. 5 jawatan ini adalah fondasi selain dasarnya Yesus Kristus, tapi gereja juga dibangun di atas 5 jawatan ini. Nabi, guru, penginjil, rasul, dan gembala. Tapi karunia bernubuat bisa kita latih. Katakan amin. Amin. Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa dapat karunia bernubuat? Beberapa hal yang perlu saudara dan saya latih. Survei mengatakan begini, pemimpin yang lahir karena bakat itu 5% saja. Pemimpin yang lahir karena kudeta itu 10%. Sedangkan pemimpin yang lahir karena asosiasi, kumpul bersama, tinggal bersama, jalan bareng bersama, ngobrol bersama, minum kopi sama-sama, doa sama-sama, ibadah pergi bersama-sama, kemana-mana sama-sama, itu ada 85%. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa dapat karunia bernubuat? Bergaul dengan orang yang punya karunia bernubuat. Bagaimana caranya supaya Anda dapat roh gosip? Bergaul dengan orang suka gosip. Makanya malam hari ini, siang pagi ini, kita mau rubah gosip menjadi gospel. Amen. Dengan siapa Anda bergaul, Anda akan jadi seperti itu. Nah, saya bold, saya nggak kemana-mana. Maksud saya berkata begini, kalau Anda mau bernubuat, maka Anda harus bergaul dengan orang yang punya karunia bernubuat. Atau saya pakai sebuah bahasa, saudara harus mengejar orang-orang yang punya karunia bernubuat. Saya kasih contoh. Ketika Elia mau terangkat ke sorga, pada masa Elia maka ada 3 kelompok besar. Kelompok pertama, kelompok Elia itu sendiri. Kelompok kedua adalah kelompok Elisa.
Dan kelompok ketiga adalah kelompok yang namanya golongan para nabi. Ketika Elia mau terangkat ke surga, saudara tahu bahwa yang mengejar Elia itu cuma satu golongan, yaitu golongan Elisa. Golongan nabi itu cuma nonton dari jauh, dia bisa bernubuat, tapi dia tidak mengejar sampai kepada kedalaman daripada apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hati mereka. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Elisa mulai kejar dari Gilgal, kemudian Yeriho, Yordan, sampai Elia terangkat. Dihadang 3 kali. Kamu tahu nggak Tuhanmu akan terangkat? Tahu, diamlah, aku kejar terus. Kamu tahu nggak Tuhanmu akan terangkat? Tapi ketika Elia terangkat, yang mengejar double portion pengurapan Elia hanya satu golongan, golongan Elisa. Dan saya bold Anda pagi hari ini, Anda golongan Elisa. Amen. Anda bukan golongan yang cuma nonton dari jauh, lalu suka protes menghadang-hadang orang yang mau untuk dapat double portion. Anda sendiri bisa bernubuat, tapi Anda nggak pergi sampai ke tempat yang dalam. Saya beritahu, golongan nabi hanya sampai di situ cerita mereka ketika Elia terangkat dan tidak ada lagi cerita mereka. Cerita Elisa masih berlanjut. Elia melakukan 8 kali mujizat dan Elisa mendouble porsi itu 16 kali mujizat. Tahu saudara, hari-hari terakhir ini orang selalu bicara tentang urapan double portion, selalu bicara tentang Yusuf. Hari ini gereja sedang bicara tentang gereja Yusuf. Gereja Yusuf adalah double portion, terima 2 kali lipat dari ayahnya. Kepada batu kepala orang yang teristimewa dari antara saudaranya, aku memberikan berkat dari langit. Saudara, berkat dari langit, ada yang bisa tahu panjangnya utara sampai ke selatan? Ada yang tahu panjang timur sampai ke barat? Itu artinya berkat unlimited, berkat tanpa batas diberikan kepada Yusuf. Dan itu saja sudah buat gereja WOW. Gitu kan? Itu sudah buat gereja wow, itu saudara. Tapi saya beritahukan kepada saudara, 12 anak Yakub adalah perjalanan gereja. Kita harus bicara tentang gereja paling terakhir, yaitu gereja Benjamin. Sebelum nama Benjamin, namanya Ben-Oni. Ben-Oni itu anak kesukaranku. Diganti namanya sama papanya Benjamin, the son of the right hand. Putra tangan kananku. Tahu saudara begini, dari meja Yusuf, dari meja Yusuf, Benjamin diberikan dari tangan Yusuf itu bukan double portion, 5 kali lipat. Gereja hari-hari ini ada di zaman yang namanya anugerah. Angka 5 itu kan anugerah. Saudara jangan cuma kejar double portion. Elisa dapat double portion. Tapi gereja hari-hari terakhir bukan double portion. 5 kali lipat. Amin. Itulah anugerah. Amin. Yes. Amin. Amin. Nah, apa yang Tuhan mau katakan kepada saudara begini, bahwa pilihannya ada pada saudara. Ada orang yang mau kejar, ada orang yang mau kejar terus. Ada orang yang mau kejar orang terus berkarunia. Ada orang yang terus mau kejar orang yang punya karunia-karunia nabi. Baik, itu saudara. Itu baik. Tapi berkarunia saja tidak cukup. Bapak Ibu harus punya karakter. Yes. 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 So, saya lihat ada begitu banyak orang yang berkarunia hilang dari peredaran karena jatuh dalam dosa. Contoh Alkitab, Simpson itu berkarunia. Pagi-pagi dia udah angkat pintu gerbang Surabaya naik ke Gunung Bromo. Dicari sama pemimpin kota. Simpson, di sini pintu gerbang. Dengan rahang keledai bunuh 1000 orang. Kekuatan luar biasa. Bunuh singa seperti bunuh tikus, saudara. Tapi matinya di mana? Dicungkil matanya di mana? Di paha Tante Delila. Jadi Simpson itu jatuh karena kejepit sama paha Tante Delila. Matanya dicungkil di situ. Dari seorang hamba Tuhan jadi seorang badut. Dari seorang yang diurapi oleh Tuhan jadi badut. Ya. Pak Gembala katakan from hero to zero. Dari seorang pahlawan jadi zero. Saya beritahukan kepada saudara, hati-hati. Amin. Yes. Karakter penting diinfuskan. Yes. Bapak Ibu kejar karunia-karunia yang ada pada saya, langsung transfer. Saya tumpang tangan kepada Anda terima dengan iman. Anda pulang doain orang sakit,
langsung bangun dari tempat itu. Amin. Yang di kursi roda langsung keluar dari kursi roda. Dia rasa dari kursi roda seperti ada api yang membakar keluar dari kursi roda. Tapi kalau Bapak Ibu nggak infuskan karakter di sana, maka jadi sombong. Yeah. Jadi saya paling hebat. Jadi idol. Jadi curi kemuliaan Tuhan. Yes. Sekali itu aja Tuhan pakai Anda. Lain kali sampai ayam tumbuh gigi pakai sepatu bola, pakai helm gak akan terjadi. Haleluya. Makanya karunia dengan karakter harus. Karunia tanpa karakter maka itu jadi lumpuh. Karakter tanpa karunia kematian. Sebuah takaran yang padat antara karunia dan karakter maka itu jadi powerful. Yes. Yes. Jadi dua-duanya harus Bapak Ibu kejar. Yes. Amin. Amen. Nah, karena hari ini saya bicara cuma hanya tentang karunia, tapi Bapak Ibu harus ada keseimbangan, yaitu keputusan setiap hari untuk kita hidup dengan Tuhan. Yes. Yes. Bahwa saya hidup kudus, bahwa seluruh tubuh saya ini sudah dibeli oleh darah Yesus, bahwa saya punya perjanjian kekal dengan Bapa di sorga, bahwa Bapa di sorga punya rencana besar untuk saya, maka saya harus jaga hidup saya untuk tujuan-tujuan Tuhan itu. Yes. Yes. Amin. Amen. Nah, dari apa yang kita baca hari ini, apa yang kita belajar hari ini, maka kita mau praktekkan ini adalah begini. Bahwa bernubuat, apa itu bernubuat? Bernubuat itu artinya mendengar Tuhan bicara, lalu kita mengatakannya, melakukannya. Kepada seseorang, sekelompok orang, satu kota, atau kepada bangsa-bangsa. Berarti kalau bernubuat adalah mendengarkan suara Tuhan lebih dulu, maka sebelum orang itu punya karunia bernubuat, maka dia harus punya yang namanya kehidupan pribadi dengan Tuhan Yes. yang kuat. Yes. Yes. Amin. Amen. Dia harus punya kehidupan, baca firman, renungkan firman, lakukan firman, tinggalkan firman di dalam dia yang kuat dalam dia. Amen. Yes. Artinya dia sangat alkitabiah, Yes. Yes. atau dia menjadi alkitab berjalan. Yes. 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 Haleluya. Amen. Amen. Karena bahasa Alkitab Rasul Paulus begini, kamu menjadi surat-suratan Kristus yang terbuka. Yes. Sekarang Alkitab manual Anda buka, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kan begitu kan? Nah, kalau Anda jadi suratan terbuka, di dalam Anda tinggal buka Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai Wahyu. Jadi Anda Alkitab berjalan. Ya. Sebab kalau tidak, Bapak Ibu bukan bernubuat, tapi lu buat. Atau lu buat. Haleluya. Yes. Kami punya kelas seperti begini. Kami punya kelas bernubuat. Tapi biasanya kami dilatih saudara. Nanti sebentar kita akan latih dalam beberapa segmen, nanti kita masuk di tengah-tengah kita. Saya akan berikan beberapa pertanyaan, Anda jawab, lalu kita akan saling ngobrol hari ini. Ya, karena saya lihat dari muka Anda paling banyak dinubuatin. Ya, makanya saya kemarin bilang, hanya di Surabaya semua orang yang mau didoain datang dengan handphone dan direkam. Hanya di Surabaya. Saya keliling Indonesia. Saya keliling Indonesia sampai saya masuk, sampai kemarin baru pulang dari daerah Jawa Timur, Jember, sampai ke Bantalsari. Anda aja belum pernah sampai Bantalsari. Kalau Anda ke sana, Anda cuma ambil sari, sudah ada bantal. Ya, sampai Bantalsari, Ambulu, Bondowoso, Anda tahu kan begitu kan? Sampai ke dalam pesawat, ada tanya di bandara. Kalau saya dengan istri saya, dia selalu bilang begini, kamu duduk tenang, jangan kemana-mana. Karena apa? Kalau Tuhan ngomong, saya selalu datang. Kan saya tidak merokok. Jadi biasanya saya siapin permen di dalam sak. Kalau Tuhan, apalagi kalau ngomong ke ibu-ibu dan ada suaminya, bagaimana cara kasih tahu ke ibu? Dan saya lakukan. Mau salah atau mau benar, pokoknya saya tahu pasti itu dari Tuhan, saya lakukan. Nanti Tuhan tak jamin. Istri saya bilang, nanti malu-maluin. Istri saya pengajar kan, nanti malu-maluin. Dari walau saya pergi, dia langsung baca sesuatu, tutup mukanya, nggak mau lihat suaminya. Karena bukan karunia.
Dia merasa terganggu dengan karunia-karunia begitu. Karena memang bukan karunianya. Sedangkan saya kalau tidak lakukan, saya terganggu banget. Jadi dua sisi yang berbeda dari sisi karunia. Kalau saya nggak pergi, terganggu banget. Nah, kalau itu ibu-ibu yang disanggulnya besar banget, terus lagi duduk, ada suami, bagaimana mendekatinya? Jadi cara mendekati ibu-ibu adalah dekati suaminya dulu, Pak. Oh iya Pak, dia pikir saya kenal dia kenal saya. Lalu ngobrol-ngobrol, kasih permen, ngobrol-ngobrol. Ngomong-ngobrol 5 menit, kemudian lihat ibu-ibu, selamat pagi, ngomong. Saya mau kasih tahu ini ke ibu, itu ibunya itu bisa nangis. Ambil tisu nangis, bapaknya pelototin saya. Dan ini keseringan terjadi di bandara. Makanya tadi malam saya cerita, bayangkan itu ibu dandannya, dia mau ke pengadilan, dia nangis, air matanya jadi hitam. Karena eyeshadow-nya itu udah belepotan di matanya, jadi ketika dia ngelap-ngelap, itu matanya jadi hitam, saudara. Itu kalau seperti film-film yang jadi penjahat, perampok, itu mukanya jadi begitu. Jadi saya itu diem, saya nggak mau lihat. Itu pramugarin, pelototin, setelah terbang, pelototin, terus kejar. Di kursi saya itu dia lihat, ini bapak kok tega. Buat suaminya, buat istrinya nangis. Karena nggak ada lagi orang duduk di situ, kami berdua. Hebatnya itu, saya nggak geser di lorong, saya tetap di tengah-tengah. Saya sampai baru landing, baru saya ngeh, kenapa saya nggak ke kursi yang itu. Jadi Roh Kudus itu tutup pikiran saya, harusnya saya pindah ke situ. Kenapa di tengah-tengah, dekat dengan ibu itu. Jadi ketika dia nangis, saya tetap diam di situ. Saya nggak mau lihat, saya pikir, saya bilang Roh Kudus kasih tahu, pakai acara nangis supaya saya nanti kalau mau landing baru kasih tahu. Haleluya. Kalau masuk restoran di Makassar, mereka udah tahu saya Pak Pendeta. Karena yang punya restoran didoain. Kok? Pak Pendeta didoain. Kalau Bapak Ibu latih, makanya karunia kan harus diasah. Amin. Kemarin Bapak Gembala katakan, saya nggak boleh tinggal di sini. Bapak Ibu yang harus ikut saya ke Makassar. Puji Tuhan. Ya. Padahal saya tawarkan diri mau tinggal di sini kan gitu. Jadi ada barternya. Ya. Nah, profetik itu adalah dengar suara Tuhan. Bapak Ibu harus punya kehidupan pribadi yang kuat dengan Tuhan. Amin. Setan gak mungkin suruh Anda berdoa. Pasti Roh Kudus. Yes. Setan gak mungkin suruh Anda baca Alkitab. Yes. Pasti Roh Kudus. Yes. Yes. Tapi ketika Anda mau berdoa, ada banyak suara. Aduh capek, aduh pegal-pegal, aduh banyak tugas. Aduh, itu kok di rumahku belum selesai masak, belum selesai cuci. Ada banyak hal dalam pikiran, tapi kalau jalan ke mall nggak ada pikiran-pikiran itu. Betul? Kalau mau baca Alkitab, aduh langsung ngantuk. Jadi bukan Anda baca Alkitab, Alkitab baca saudara, karena saudara tidur di atas Alkitab. Di sini nggak ada, saudara. Ya. Amin. Oh, katanya banyak tapi tidak mau ngaku katanya. Ya. Berarti harus dikejar. Katakan harus kejar. Harus dikejar. Elisa mengejar Elia. Yosua mengejar Musa. Itu prinsipnya. Ya, prinsipnya. Bagaimana cara kejarnya, Pak? Prakteknya seperti apa? Niru. Katakan niru. Niru. Jadi kalau ketika Bapak Ibu misalnya ikut saya, ikut aja cara saya penuh buat. Ikut cara saya penuh. Yang penting dasarnya adalah Bapak Ibu penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan firman Tuhan, lalu niru. Nggak mungkin Bapak Ibu tidak penuh dengan firman, tidak penuh dengan hadirat Tuhan, lalu Bapak Ibu bernubuat kepada orang lain. Itu garing banget. Karena karunia membedakan roh akan putuskan itu. Karunia membedakan roh akan intervensi itu. Haleluya. Makanya ketika Anda bergerak di dalam sebuah jemaat, itu seluruh karunia-nya ada. Ada telinga rohani yang Tuhan kasih sekalipun belum peka. Dia akan katakan gini, kok aneh ya? Itu aneh ya? Kok itu aneh ya? Aneh itu dalam tanda petik, dia rasa sesuatu yang asing gitu. Itu karunia membedakan roh dikasih. Tapi kalau yang daripada Tuhan, itu akan diterima oleh semua jemaat karena membangun, menghibur, menasihati. Amin. Amin. Jadi pada dasarnya prinsip karunia seperti itu
bahwa Bapak Ibu harus mengejar seseorang yang berkarunia seperti itu. Ya. Harus mengejar orang berkarunia, kemudian saudara dan saya niru praktek. Duplikasi namanya. Menduplikasi. Hendaklah engkau menjadi penurut-penurut Kristus. Yunaninya itu kan mimetos. Kemudian kita dapat kata mimik. Bapak Ibu ikut saya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya anak Tuhan. Saya anak Tuhan. Itu namanya Bapak Ibu niru saya. Iya. Tapi kalau saya bilang saya cinta Yesus, Anda katakan gini, saya cinta Sansan, padahal suamimu namanya Simpson. Berarti something wrong. Betul? Anda nggak nurut saya. Nurut itu artinya lakukan tepat seperti yang dilakukan oleh orang lain. Contoh yang paling gamblang, saya ini atlet bela diri, pelatih taekwondo. Betul? Ketika saya latih anak murid saya, maka semua gerakan mereka ikuti gerakan saya. Oh, paling mudah lah, saya suka nonton kungfu Cina. Kungfu Cina itu ada grade-grade-nya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, murid yang paling jago akan ambil semua ilmu gurunya, dan ketika dia bertanding, maka akan dikenali oleh lawan. Loh, ini jurusnya ini ya. Kenapa? Karena niru gurunya. Orang akan lihat saudara, akan taruh, oh, ini gurunya siapa? Ini siapa mentornya? Ini siapa bapaknya? Ketahuan. Karena Anda nurut. Anda niru. Nah, ada banyak jemaat yang tidak niru gembalanya, niru omnya. Ngerti? Nah, saya datang ini juga jadi om dalam rumah. Tidak mungkin kacaukan aturan yang ada dibangun oleh Bapak di dalam rumah. Tugas saya datang adalah membantu Bapak dalam rumah untuk saudara dan saya anak-anak menemukan destiny, tujuan. Sebab kalau nabi, kalau pelayanan karunia, kalau nggak dijaga, itu bisa porak-porandakan aturan yang dibangun oleh Papa dan Mama dalam rumah. Sehingga ketika mereka pulang, sakit perut itu jemaat dan yang pusing gembala yang ngurus. Karena saya gembala. Sehingga saya ngajar ini kepada Bapak Ibu. Beberapa pertanyaan, saya minta Bapak Ibu catat beberapa pertanyaan ini. Yang punya kertas, catat. Catat beberapa pertanyaan ini, lalu kita akan kumpul ya Bapak Ibu, kumpul kertasnya. Lalu kita akan diskusi nanti. Kita akan ngomong nanti. Sekarang jam 10. Pertanyaan pertama, sudah berapa kali? Sudah siap? Kalau sudah, katakan siap. Yang siap cuma 3 orang, yang lain belum siap ya. Sudah siap? Oke. Pertanyaan pertama, sudah berapa kali Anda menerima nubuatan dari Tuhan? Ada yang bilang 150 kali, Pak. Oke. Yang kedua, apakah nubuatan yang Anda terima dari hamba Tuhan itu sama atau ada yang beda? Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Menarik ini. Oke. Kalau terlalu cepat, bisa interupsi. Ya. Oh ya, ulangi. Apakah nubuatan yang Anda terima dari hamba Tuhan itu sama atau ada yang beda? Jelaskan persamaan dan perbedaannya. Kalau sudah, bilang sudah. Sudah. Oke. Ai sudah? Tiga. Apa respon Anda ketika mendengar nubuatan? Langsung dilakukan atau hanya direkam saja untuk menyenangkan telinga? Apa respon Anda ketika mendengar nubuatan?
langsung dilakukan atau hanya direkam saja untuk menyenangkan telinga? Sudah Bapak Ibu? Yang belum bilang belum, nanti saya ulangi lagi. Sudah? Oke. Yang keberapa sekarang? 4. Apakah Anda pernah menyampaikan nubuatan kepada seseorang? Kapan itu? Apakah Anda pernah menyampaikan nubuatan kepada orang lain? Kapan itu? Sudah? Ini yang keberapa? 6. 5 yang terakhir. Apa pandangan Anda tentang karunia bernubuat? Pandangan itu gini, sesatkah ataukah alkitabiah? Hasilnya seperti itu. Apa pandangan Anda tentang karunia bernubuat? 5 soal ini anak-anak jawab dengan cepat ya. Dengan jujur tanpa nyontek. Kemudian kumpul, lalu kita akan ngobrol hari ini. Waktunya mau berapa menit? Waktunya mau berapa menit? Mau 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau 5 jam? 10 menit. Beberapa jawaban yang saya kepingin tahu dari Bapak Ibu sampai di mana tingkat kita respons dengan suara Tuhan. Karena itu menentukan apakah Bapak Ibu bisa dipercaya oleh Tuhan ketika nanti satu saat Tuhan bicara atau tidak. Dari apa yang kita dengar terus kita lakukan, atau dengar tapi tidak lakukan, atau cuma simpan jadi arsip. Ya. Ayo kita lihat. Maaf kalau nanti ada tulisan yang saya nggak bisa baca, lompat ya. Ya. Ini karunia membaca. Ini karena suka baca tadi. Oke. Dari ini soalnya kalau cuma tulis nama langsung saya nggak tahu ini pasti Ibu Manli. Ibu Manli mana? Oke. Jawabannya gimana? Sudah berapa kali Anda menerima nubuatan dari Tuhan? Nggak ada jawabannya. Apakah nubuatan yang disampaikan hamba Tuhan itu sama atau ada yang beda? Ada persamaan, sama dengan yang saya terima dari Tuhan pada waktu saya penyembahan. Oke. Apa respon Anda ketika mendengar nubuatan? Langsung dilakukan sesuai dengan disampaikan. Orang tahu. Apakah Anda menyampaikan nubuatan kepada orang kapan? Hari Senin tanggal 2 Maret 2020. Hari ini tanggal 7, berarti 5 hari yang lalu. Apa pandangan Anda tentang karunia bernubuat? Alkitabiah sesuai dengan firman Tuhan. Kita lewat dulu kalau ada kes-kes kita bahas. Ya. Ibu Meita. Paling bawah deh. Yang masuk paling bawah Ai. Paling bawah Ai. Gak apa-apa. Ya. Anggur yang terakhir biasa lebih manis dari anggur pertama. Ibu Meita,
Sudah berapa kali Anda menerima kekuatan dari Tuhan? 15 kali. Bisa dihitung, berarti ini punya apa? Punya rekaman. Apakah nubuatan dari Tuhan sama? Ada yang beda? Jelaskan. Yang sama ada juga yang berbeda. 3 elemen ini satu paket, ya, 3 in 1, ya, semua di dalam satu paket ini. Makanya elemen yang pertama itu adalah iman. Mungkin ada yang tanya kepada saya begini, Pak Pendeta, ketika Pak Pendeta panggil orang, Pak Pendeta dengar suara Tuhan nggak? Ada yang saya dengar langsung, ada yang tindakan iman saya karena karunia yang Tuhan kasih itu. Karena saya tahu bahwa saya adalah dutanya Tuhan, saya adalah perwakilannya Tuhan, saya percaya firman Tuhan di dalam kitab Yohanes, barang siapa diutus Allah, Allah mengaruniakan kepadanya roh dan tidak terbatas. Saya tidak berdiri atas nama pribadi, tapi saya membawa suara Tuhan kepada banyak orang. Jadi pertanyaannya, ada dengar suara Tuhan enggak? Ada kalanya nggak dengar. Karena saya panggil seseorang. Dan ketika panggil, ketika dia datang, Tuhan udah bicara apa? Ada kalanya enggak? Ada kalanya cuma sebuah kata muncul, sebuah gambaran muncul. Lalu saya mulai dengan itu. Ketika mulai, itu seperti sungai yang dilepaskan dari bendungan. Iman. Yes, yes. Bisa ngerti? Yes. Bisa ngerti cara kerjanya? Apakah bekerja untuk semua? Semua. Yes. Ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan bicara dengan sangat jelas. Berapa orang, berapa yang sakit, berapa yang ini, sangat jelas. Ada orang yang gak mau maju. Kemarin saya ke satu tempat, Tuhan bicara sangat jelas. Ada orang yang sakit di bagian dada, ada benjolan di bagian dadanya. Saya tunggu 1 menit gak maju. Lalu Tuhan berkata begini, ibunya pakai baju kotak-kotak putih hitam, duduk di kursi nomor 5 dari barisan depan. Lalu orang mulai hitung 1, 2, 3, 4. Ibunya duduk di sana, lagi belototin saya. Karena Tuhan bicara audible, jelas. Haleluya. Amin. Iman. Menurut Roma pasal 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman tidak dapat dihasilkan dengan semua yang dunia bisa tawarkan. Nggak bisa. Amin. Tapi iman bisa menghasilkan semua yang ada di dalam dunia ini. Tapi tujuan kita beriman bukan untuk saudara dan saya miliki semua yang ada dalam dunia. Tujuan kita beriman supaya kita mengalahkan dunia. Amin. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, iman yang besar mengalahkan dunia. Iman yang kecil memindahkan gunung. Ada orang yang gunung dari kecil sampai gunung sedang, gunung gede, gede banget, gunung raksasa. Nah, iman mengerjakan itu. Amin. Nah, ketika saudara dan saya beriman, maka saudara dan saya akan lihat perkara-perkara besar. Ya, Ibu ke sini. Anda hafal firman, Anda menjadikan firman lifestyle. Teresia, silakan duduk. Ya, Anda menjadikan firman lifestyle dalam hidup saudara, maka Anda akan lihat bahwa ada kalanya Anda nggak dengar, tapi Anda punya iman. Tuh. Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang, ketika menyembuhkan orang lumpuh, Tuhan tanya gini, mau apa daripadaku? Mau sembuh, jalan. Ternyata iman itu mata uang bagi Bapak Ibu ketika kita ada dalam kerajaan Allah. Mau apa? Mau jalan, jalanlah. Tuhan Yesus gak datang lalu kucek-kucek rambutnya, tumpangin tangan di atas kepalanya, lalu katakan sembuh. Tidak ada. Tuhan tanya mau apa? Karena beriman, mau apa? Suruh jalan. Jadi ketika kita punya iman, maka kita punya mata uang untuk kita dapat apa saja. Bahkan saya pakai istilah, sorga akan memanjakan orang yang beriman. Amin. Kita disebut dengan orang beriman. Bagaimana kita bisa disebut dengan orang beriman kalau nggak suka firman? Atau bagaimana kita bisa disebut orang beriman, tapi ketika firman disampaikan, kita ketiduran? Di sini tadi saya lihat nggak ada yang tidur, makanya saya berani ngomong. Ya, karena orang tidur di kursi itu abnormal. Tidur yang normal itu tempat tidur. Coba kasih tahu kiri kanan.
Haleluya. Makanya iman ini menjadi elemen pertama untuk orang bernubuat. Ya, mulai dengan iman, percaya bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan saudara. Percaya bahwa Tuhan sedang tuntun saudara. Percaya bahwa Tuhan sedang bawa Anda masuk ke tempat-tempat yang dalam. Nanti akan lihat tuntunan demi tuntunan Tuhan turun bagi pelan-pelan. Jadi mulai dulu dengan belief, yakin, percaya. Amin. Amin. Karena kalau kita bicara tentang iman, iman itu kan dari bahasa Yunani pistis. Kemudian kita dapat akar katanya pisteuo. Tapi dari kata pistis itu punya dua arti. Bergantung kepada sesuatu, dasarnya nol, katakan itu jurang, batu-batu terjal, sungai yang deras. Kalau Bapak Ibu bergantung kepada sesuatu, hanya orang bodoh yang melepaskan tangan di situ. Dari sesuatu yang Anda pegang itu. Betul? Tapi kalau kita pegang sesuatu terus-menerus, lama-lama penat juga. Saya suka dengan arti kata pistis yang kedua, yaitu sesuatu yang pegang kita dan kendalikan kita. Jadi ketika kita bilang kita beriman, itu bukan lagi tentang kita. Tapi itu tentang sesuatu yang pegang kita dan kendalikan kita. Sesuatu itu yang pegang kita dan kendalikan kita, itu namanya Yesus Sang Firman. Jadi ketika Anda bilang Anda beriman, bukan lagi tentang Anda. Makanya ketika saya panggil seseorang panggil seorang hamba Tuhan panggil seseorang, ketika dia bergerak dalam karunia bernubuat, bukan tentang dia. Tentang Tuhan yang kendalikan dia, yang pegang dia. Sehingga untuk melihat seseorang, satu kota, satu bangsa akan dipulihkan karena perkataan Tuhan itu. Amin. Makanya orang nggak bisa cuma main asal percaya. Karena asal percaya, hari ini percaya, besok tidak. Itu bukan iman. Makanya Alkitab bilang jangan mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu artinya kita bilang hari ini percaya, besok tidak lagi. Ketika kita diberkati, kita nyanyi luar biasa. Tapi ketika kita rugi, kita marah dengan Tuhan. Itu bukan percaya. Percaya itu seperti Abraham. Sekalipun tidak ada dasar berharap, sekalipun anaknya nanti dibunuh, tapi dia berpikir gini, Tuhan bisa bangkitkan itu anak. Itu artinya gini, percaya 1000%. Tidak meragukan Tuhan sedetik. Itu artinya dia tahu bahwa dia bukan tentang dia sekarang. Ini tentang Tuhan yang pegang saya dan kendalikan saya. Orang Kristen harus sampai tingkatan itu. Jadi kalau kita mau bicara ukuran iman, maka ada banyak orang yang tidak sampai pada ukuran yang Tuhan mau kita ada di situ. Karena ternyata kita hari ini percaya, besok ragu. Lihat keadaan, kemudian kita bimbang. Lihat situ. Makanya kenapa kita nggak dipakai Tuhan, nggak dipercaya Tuhan hal-hal yang besar, karena kita nggak upgrade diri kita. Kita mudah kucewa. Kucewa atau kecewa? Oh, kucewa itu pokoknya kecewa. Itu pokoknya kecewa. Kucewa. Mulai dengan iman. Katakan iman. Penting itu. Ketika Bapak Ibu punya itu, maka Bapak Ibu akan lihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib. Ibu yang pakai baju biru, setrep-setrep putih. Come on. Nama siapa Ibu? Roma. Dari kita nggak perlu pergi ke Roma. Ibu diam menghadap saya. Lihat saya sebentar. Enggak khawatir tentang banyak hal, tapi Tuhan berkata semua baik. Maka tanpa saya sadar, dan saya sadar sekarang, pengurapan pribadinya mulai turun untuk saya. Lalu mulai pindah. Makanya saudara lihat ini, saya nggak usah sentuh. Pengurapan yang ada pada saya mulai pindah ke satu orang itu ini. Makanya kita akan masuk di elemen kedua. Setelah iman, maka pengurapan. Karena orang bernubuat tidak dibawa urapan nubuatan, maka garing. Amin. Beberapa nabi bernubuat dengan musik. Daud, dia menyanyikan yang namanya Mazmur itu, namanya Tehillim, Tehillah. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanti punya pabrik teh botol atau teh kotak, makanya namanya Tehillah. Sudah ada teh sosro, nggak bisa lagi minum. Bapak Ibu pakai Tehillah. Tehillah itu nyanyian hati, nyanyian tingkat tinggi, atau diterjemahkan paling tepat adalah nyanyian kehidupan.
Apa yang Daud alami itu Daud nyanyikan. Ada berapa pasal Mazmurnya? 150 pasal. 100 pasal itu ditulis oleh Daud. 50 ditulis oleh orang lain untuk mengingat karya Tuhan tentang Daud. Ya. Itu namanya Tehillim. Itu namanya Tehillah. Haleluya. Jadi ketika saudara dan saya punya itu, punya nyanyian kehidupan, nyanyian hati, maka itu bisa jadi, makanya saya katakan gini, itu bisa jadi sebuah anointed atau fresh anointed dalam hidup saudara. Amin. Makanya Anda dan saya harus, kita begini, harus iman pengurapan. Ya. Iman pengurapan. Ketika saya ulang, saya panggil orang, urapan pada saya mulai pindah ke seseorang. Urapan pada saya mulai pindah ke 2 orang, pindah ke 3 orang. Lama-lama corporate anointed. Bisa ngerti? Bisa mengerti? Jadi bukan cuma urapan pribadi yang ada pada saya, tapi sebuah urapan kebersamaan yang akan Tuhan curahkan dalam hati kita. Pak, yang kacamata. Bapak. Ya, Pak siapa? Joyo. Pak Joyo kesini, Pak Joyo. Kunci apa, Pak? Oke. Mari Pak, jangan pegang mic dulu Pak. Berapa banyak yang baru pernah tahu tentang cara bekerja yang seperti itu? Berapa banyak? Anda mulai tahu sekarang. Amin. Makanya kenapa saya di rumah itu ada kalian pakai handuk lempar ke istri saya. Dia bisa teriak-teriak, kamu nanti selesai bodoh dan kamu nakal, saya lagi mau ini, kok dilawat Tuhan gitu loh, ketawa terpingkal-pingkal gitu. Cuma handuk saya yang terima, dilawat Tuhan tertawa. Ternyata dia juga lagi tertekan, stres dengan jemaat atau apa gitu. Saya yang terima handuk ini, jadi lempar handuk, dia lagi teriak-teriak, nangis-nangis, kemudian ketawa terpingkal-pingkal, selesai bilang, aduh. Latih di rumah, ada lain saya kasih pulpen ke ke staf-staf saya di kantor. Di dalam kantor itu jatuh di depan meja-meja kantor saya. Ini pegang pulpen, dilawat Tuhan. Lalu saya ngaku, Pak Gembala saya buat dosa Pak. Saya praktek setiap hari. Amin. Praktek setiap hari. Haleluya. Ibu satu langkah lebih maju. Kecernya di belakang. Kecernya di belakang. Lihat mata saya saja. Tatap mata saya. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Touch. Kalau mata Anda mata keranjang, Anda nggak akan ditakuti setan. Tapi kalau mata Anda mata cuma lihat Yesus, setan lihat mata saudara, setan akan pergi, nggak usah usir setan. Setan yang suka ganggu saudara itu setan yang kurang kerjaan. Betul? Jadi bayangkan mulai 1-2 orang pengurapan. Ketika pengurapan turun, iman, ini elemen karunia. Iman, pengurapan. Ya. Ketika pengurapan turun, karunia terjadi. Misalnya seperti ibu ini. Benar ibu? Benar? 100% benar? Benar yang tadi Tuhan katakan untuk ibu? Ketika terjadi seperti ini, perkara-perkara besar terjadi. Nah, ada yang datang di sini, punya problem dengan tulang belakangnya. Ada yang punya problem dengan tulang belakangnya. Ada 3 orang di sini yang punya problem dengan tulang belakang. Oh, Bapak Gembala juga. Punya. Bisa ada kalanya bisa lebih, biasanya Tuhan kasih 3 tulang belakang. Cek. Nah, saudara perhatikan baik-baik ya. Ketika iman mulai, pengurapan turun, karunia. Yang elemen ketiga itu karunia. Tiba-tiba saya lihat ini bentuk tulang belakang. Ada tulang belakang yang agak miring sedikit. Ada yang L4 dan L5 yang terganggu. Hari ini Anda nggak perlu operasi, Tuhan sembuhkan. Karena ketika Tuhan ngomong dengan spesifik,
maka Tuhan yang kerja. Karena Bapak Ibu kalau rusak, mobil rusak kan kita punya manual book kan. Nah kalau tubuh kita rusak, manual book kita tuh di Tuhan yang pencipta itu. Yang mana ya? Yang tulang belakang itu. Sebenarnya saya sudah nggak butuh mimbar ini karena kita butuh bergerak, ya. Tapi mimbar ya, saya butuh Anda di tengah-tengah saudara aja. Oke Pak, di situ aja. Ya. Mana yang problemnya tulang belakang? Banyak sekali. Berdiri samping saya, jangan berdiri depan saya. Samping. Menghadap seperti tadi, bapak-bapak itu menghadap. Ibu-ibu yang menghadap. Pak, menghadap sini. Ibu jangan berdiri, menghadap ke sini. Diatur. Oke. AI apa? Pinggang kiri atau tulang belakang? Tulang belakang, yang saya bilang tulang belakang, bukan pinggang kiri. Ingat, Tuhan bicara tulang belakang, bukan pinggang kiri atau pinggang kanan. Oke, nanti akibat daripada tulang belakang bermasalah, pinggang kiri sakit, pinggang kanan sakit, saya mau doain. Karena intinya yang Tuhan ngomong, ingat kalau Anda bergerak dengan karunia, saudara pun juga harus taat. Ada kalanya, saudara harus arahkan jemaat, supaya yang datang itu sesuai dengan yang Tuhan ngomong. Karena semua orang mau didoain. Bisa ngerti? Yes. Sehingga jemaat juga tahu kalau Tuhan panggil itu yang sakit ini, ya itu maju. Karena yang lain kalau maju, dia harus nunggu karena Tuhan gak ngomong secara spesifik. Yes. Tulang belakang, Bu. L4 atau L5? L? Bukan Luther kan? Ini Luther. L2, L3. Gak bisa jongkok, Pak? Bisa. Ibu gak bisa jongkok? Tapi kalau duduk lama sakit? C? Sakit? Tulang belakangnya? Lembar berapa? 4, 5, 2, 3? Tengah-tengah? Osteo? Tidak. Bukan karena osteoporosis? Tidak. Gak bisa duduk, jongkok, berdiri? Bikin apa sakit? Tolong. Catchernya bantu saya langsung dengan cepat di belakang. Catcher dengan cepat bantu di belakang. Cik, kenapa mundur? Oh, coba. Sini, Cik. Sini, Cik. Di sini. Mundur satu langkah. Buka kedua tangan. Datang dengan percaya. Datang dengan percaya. Hari ini dalam nama Yesus aku perintahkan syaraf L4, L5, tulang belakang, pejamkan mata. Aku perintahkan dalam nama Yesus, tulang belakang L4, L5, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Aku perintahkan kembali normal. Normal in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, normal. Dan terima kuasa penciptaan itu, terima. Terima kuasa penciptaan itu, terima. Terima. Yang sebelah kanan saya mulai terima. Terima, Bapak Ibu terima. Terima. Tas. Tas. Terima, terima, terima. Yang sebelah kiri Ibu mulai terima. Tas. Terima, terima, terima. Terima, terima. Ibu yang pakai baju hitam mulai terima, 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 terima. In the name of Jesus. Barabasyata kababa, syata kababa, barabasyata kababa. Aku perintahkan dalam nama Yesus. L2, L3, dengarkan firman Tuhan. Boleh tepuk tangan dulu. Iman, pengurapan. Berapa banyak yang merasa bahwa pengurapan mulai mengalir kepada Anda? Boleh rasa? Boleh rasa? Jadi sebenarnya ini dibangun. Bayangkan kalau dibangun terus dalam gereja. Ini jemaah, ini tempat ini udah gak cukup. Kenapa? Kita bawa sorga turun ke bumi. Amin. Saya kemarin ibadah, Pak Gembala, saya ibadah diundang di Jakarta KKR di Antrium Pluit. Ibadah dari jam 3 sore.
pulang jam 12 malam. Nggak ada yang bergerak. Nggak ada yang bergerak. Nggak ada yang bergerak. Satu kursi pun nggak ada yang kosong. Sampai mall tutup, kita masih belum pulang. Kita pulang lewat jalan belakang, jalan yang exit itu, saudara. Karena pintu utama semua tutup. Nggak ada yang bergerak. Kenapa? Makanya saya nggak heran ketika Paulus khotbah, itu Theotikus jatuh mati, saya pikir langsung doa berkat. Ternyata pakai acara mati, Theotikus bangkit. Khotbah lagi. Kenapa? Iman, pengurapan karunia. Mati, bangkit. Bagaimana orang nggak ada yang lari dari ibadah. Prinsipnya ini, 3 elemen ini. Semua hamba-hamba Tuhan yang bergerak, ya, yang bergerak. Seperti misalnya orang tanya, Pak Pendeta rasa apa? Saya rasa dalam diri saya itu seperti aliran listrik yang gede, yang terus menggebu-gebu dalam saya, yang mengalir gitu kayak gitu. Ya, itu kalau tingkatan tertentu Anda sentuh kursi roda, orang lari keluar dari kursi roda. Anda apa aja, karena ketika Anda dalam sebuah urapan seperti ini, maka Anda akan lihat begini, Tuhan akan lakukan dengan cara-cara yang hebat, yang ajaib. Amin. Ada di sini yang punya problem dengan telinga kanannya. Telinga kanannya. Ada 3 orang, Tuhan kasih tahu saya, ada 3 orang. Ya, come on. Ayo. Lihat bagaimana cara Tuhan kerja. Sudah lihat bagaimana cara Tuhan kerja? Bapak nggak bisa dengar dengan baik? Kurang sama sekali. Tapi masih bisa dengar. Dari jarak berapa bisa dengar? 2 kilo? 2 meter nggak dengar. Coba tutup telinga kanannya. Yang kanan atau kiri? Satu atau 2? Kanan. Ibu kanan juga. Tadi Tuhan bilang kanan kan? Kanan. Gak bisa dengar. Coba Pak, mundur ke belakang. Bapak maju. Kasih mic. Saya mau cek dulu telinganya. Ini 2 meter. Yang perkataan saya ikut Pak ya. Kencang ya Pak. Keyboardnya jangan dulu. Yesus.